waktu yang berlalu di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini terbuang percuma. Apapun bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Tidak hanya perbuatan yang ada kaitannya dengan keagamaan yang bisa menjadi ladang pahala bagi kita, perbuatan-perbuatan mubah pun yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan akhirat, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan keagamaan, tetapi karena kita niatkan dengan niat yang baik, maka perbuatan-perbuatan mubah itu bisa menjadi perbuatan yang mendatangkan pahala bagi kita, yang pahala itu Bapak Ibu kita panen, kita petik, kita rasakan manfaatnya kelak di kehidupan akhirat. Mandi itu Bapak Ibu perbuatan yang ada kaitannya dengan akhirat atau tidak? Mandi biasa itu kelihatannya tidak ada, tetapi itu bisa menjadi perbuatan yang mendatangkan pahala bagi kita kalau kita niati dengan niat yang benar. Saya mandi dengan niat badan saya segar, nanti kalau melakukan tarawih keliling saya bisa melakukannya dengan khusyuk. Saya makan dengan niat agar kuat melakukan ibadah. Saya istirahat, saya tidur di siang hari hanya beberapa menit atau hanya 1 jam supaya nanti malam saya bisa melakukan berbagai ibadah di malam bulan Ramadan dengan penuh semangat, dengan tanpa letih. Kalau sudah istirahat, insya Allah badan menjadi kuat, saya nanti malam bisa melakukan berbagai ibadah dengan penuh motivasi, penuh semangat, penuh khusyuk, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bisa menjadi ladang pahala bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang mulia, tarawih keliling. Sebelum tarawih atau qiyam Ramadan, kita tadi sudah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia telah melaksanakan sholat sepanjang malam, seakan-akan dia telah melakukan berbagai ibadah sepanjang malam, seakan-akan dia telah melaksanakan atau menghidupkan seluruh malam dengan berbagai ibadah. Sholat Isya berjamaah itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita masih dimudahkan melakukan perbuatan yang full pahala, maka kita semestinya bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan sholat qiyam Ramadan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai ibadah, terutama sholat, maka seluruh dosa yang telah dilakukan di waktu-waktu yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan para perawi hadis yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan witir berjamaah, karena ini sudah memasuki 10 malam terakhir, kita sudah melewati paruh kedua bulan Ramadan, maka witir kita laksanakan dengan qunut. Ini adalah sunnah yang berlaku sejak berabad-abad yang lalu.
Witir bisa dilakukan dengan 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat. Witir itu artinya ganjil, sholat ganjil. Boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Kalau ada harapan kita bangun tidur dan cukup waktu untuk melaksanakan witir, maka sebaiknya witir dijadikan sebagai sholat sunnah paling akhir di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tetapi baginda Rasulullah SAW menegaskan, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau kita sudah melaksanakan witir sebelum tidur, seperti yang tadi alhamdulillah sudah kita lakukan, maka nanti malam setelah bangun dari tidur kita tidak perlu lagi melaksanakan sholat witir. Nanti malam melakukan sholat tahajud, nanti malam lakukan sholat sunnah yang lain. Banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan, sholat hajat, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah yang lain. Sholat yang dilakukan setelah tidur itu namanya sholat tahajud. Sholat witir pun kalau dilakukan setelah kita tidur di malam hari, maka itu juga sekaligus disebut sebagai sholat tahajud. Sholat sunnah apapun kalau kita lakukan setelah kita tidur di malam hari, walaupun hanya sebentar, maka itu disebut sebagai sholat tahajud. Kemudian kita sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kita membaca zikir. Di antara zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita lakukan, untuk kita baca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau di pagi dan petang hari adalah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Baginda Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, lam yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan terkena mara bahaya sedikit pun. Kemudian setelah itu di antara kebaikan yang Allah dan Rasulnya anjurkan untuk kita lakukan kapanpun, terutama di bulan Ramadan, adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, la anta dua fatata'allama baban min al-'ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis thabit, hadis yang bisa kita pedomani, bukan hadis yang palsu. Sebab banyak beredar hadis-hadis palsu, Bapak Ibu sekalian. Ada hadis palsu yang viral tentang fadilah sholat tarawih, ya. Barang siapa melakukan sholat tarawih di malam pertama, maka dia mendapatkan ini dan itu. Barang siapa melakukan sholat tarawih di malam kedua, maka dia mendapatkan ini dan itu, dan seterusnya. Sampai barang siapa yang melakukan sholat tarawih malam 30, maka dia mendapatkan ini dan itu. Besar sekali pahalanya disebutkan. Padahal di masa Rasulullah belum ada tarawih. Lah kok ada hadis yang menyebutkan tentang fadilah sholat tarawih? Para ulama hadis sepakat hadis ini palsu. Setiap kita mendapatkan informasi, setiap kita mendapatkan sharing ilmu agama, hati-hati Bapak Ibu, jangan langsung disebar. Saring sebelum sharing. Jangan-jangan yang kita sebarkan adalah hadis palsu, maka kita tergolong na'udzubillah min dzalik dalam hadis, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, barang siapa yang membuat dusta atau menyebarkan hadis-hadis palsu atas namaku, kata baginda Rasulullah, maka dia dipersilakan untuk menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hadis yang saya baca tadi, hadis yang tadi, hadis yang bisa kita pedomani. Wahai Abu Dzar, jika engkau keluar rumah untuk atau dalam rangka menghadiri majelis ilmu, kemudian engkau belajar 1 bab saja dari ilmu agama, 1 bab saja dari ilmu agama, bab tentang rukun sholat, bab tentang rukun wudu, bab tentang zakat, bagaimana tata cara zakat yang sah.
maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu, pahala hadir di majelis ilmu, belajar kepada guru yang terpercaya, bukan kepada sembarang guru. Guru yang punya sanad keilmuan, punya guru, gurunya punya guru, dan begitu seterusnya hingga bersambung kepada para sahabat, hingga bersambung kepada Rasulullah SAW. Belajar satu bab di majelis ilmu dari guru yang terpercaya yang punya sanad, maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan Bapak Ibu, kita mampu gak sholat sunnah 1000 rakaat dalam waktu 1 jam? Sholat 8 rakaat saja sudah kapan ya? Sampai ke rakaat ke 7 dan 8 ini kapan ya? Masih rakaat ke 3 dan 4 itu sudah dalam pikiran ini kok gak ke 7 dan 8 ini kapan ya? Kok lama sekali ya? Kok suratnya agak panjang ya dibaca? Ini hadir di majelis ilmu, belajar satu bab ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan agama, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Panjenengan menawi sholat tarawih 20 rakaat kali 30 hari selama Ramadan, seandainya 20 rakaat masih 600 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat 90 rakaat, 690 rakaat. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan malam ini hanya sholat 8 rakaat. Alhamdulillah ditambah 3 menjadi 11. Yang 3 adalah witir. Bapak Ibu, di antara kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "As-shawmu junnah." Puasa itu adalah benteng, tameng, perisai. "Wa in shama ahadukum fala yarfuth." Jika kalian berpuasa, maka janganlah berkata buruk, wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Jika ada orang lain yang ngajak berantem, jika ada orang lain yang ngajak bertengkar atau misui, mencaci, memaki, falyaqul, maka jangan dilayani. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Diucapkan dengan lisan di depan orang yang garang-garai, di depan orang yang ngajak bertikai, ngajak berantem, yang misui panjenengan. Ucapkan dengan suara yang keras. Dalam bahasa Arab boleh, dalam bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Inni shaimun. Aku iki poso, bro. Aku iki poso. Ojo garai, aku iki poso. Niki perintahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat kita butuhkan saat ini adalah ilmu yang fardhu ain. Demi Allah Bapak Ibu, ilmu yang sangat kita butuhkan saat ini dan dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh masyarakat adalah ilmu yang fardhu ain. Saya di mana-mana menggalakkan privat ilmu agama yang fardhu ain. Di mana-mana sudah banyak privat baca Quran. Di mana-mana sudah banyak privat renang, privat bahasa Inggris, privat macam-macam. Yang belum ada dan belum digaungkan, belum digalakkan adalah privat ilmu yang fardhu ain. Bapak Ibu, banyak orang yang hadir di majelis kajian tafsir tapi cara sholatnya masih salah. Banyak orang yang hadir di majelis ilmu hadis tetapi cara wudhunya masih salah. Ilmu yang fardhu ain adalah ilmu yang dasar yang dengannya ibadah kita menjadi sah, iman kita menjadi sah. Kita bisa mengetahui dosa sehingga kita bisa menjauhi dosa itu. Kita bisa bertobat dari dosa kalau kita terlanjur melakukan dosa. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa hidung, ada dosa lisan, ada dosa dosa tangan, ada dosa kaki, ada dosa perut, ada dosa farji, dosa alat kelamin, ada dosa kaki, ada dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Itu semuanya dipelajari di dalam ilmu yang fardhu ain. Kalau yang belajar ilmu fardhu kifayah sudah banyak. Belajar ilmu tafsir keren ya, belajar ilmu hadis keren, belajar usul fikih keren. Tapi sekarang mulai malas orang untuk mempelajari ilmu yang dasar, ilmu yang dengannya kita bisa beriman dengan benar,
ilmu yang dengannya kita bisa melakukan wudhu dengan benar, bersuci dengan benar, mandi jinabat dengan benar, sholat dengan benar, zakat dengan benar, puasa dengan benar. Kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ilmu ini sudah mulai banyak ditinggalkan karena sudah dianggap wis tahu belajar biar untuk TPQ. Tapi ditakoi rukun wudhu ada berapa? Yang wajib dilakukan ketika wudhu, kalau salah satunya ditinggalkan tidak sah. Itu apa saja? Nggak tahu, nggak bisa menjawab. Padahal dia sudah belajar tafsir, dia sudah belajar hadis. Ya, demi Allah Bapak Ibu sekalian, ilmu yang fardu ain ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita belajar. Nggak boleh lupa. Kalau lupa wajib belajar kembali. Kita karena banyak melakukan aktivitas kita, kerja kita, akhirnya apa? Ilmu-ilmu yang dasar ini lupa. Wajib kita ulangi, wajib kita belajar kembali, wajib kita review supaya kita tidak lupa. Ilmu yang fardu ain ini kalau kita tuntaskan dalam waktu 3 hari, 4 hari, ya, satu pertemuan sekian jam, 3 jam, 4 jam, insya Allah selesai. Kalau nanti kapan-kapan kita lupa, kita belajar lagi. Ini yang perlu digalakkan. Kalau perlu satu rumah ini Pak Rizky buka kajian ilmu agama yang fardu ain. Satu keluarga dulu, keluarga dokter A, keluarga dokter B, belajar ilmu yang fardu ain. Nanti mendatangkan guru ya yang membantu untuk menuntaskan kewajiban panjenengan belajar ngaji atau belajar ilmu yang fardu ain. Ini yang paling penting di masa sekarang, di masa yang akhir ini, di zaman yang akhir ini, ketika banyak orang yang sudah lalai terhadap agama, ketika banyak orang yang sudah lalai terhadap ilmu agama, maka ilmu agama yang dasar, ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang fardu ain ini harus kita syiarkan kembali, kita gaungkan kembali. Kalau perlu kita privat-privat seperti privat baca Al-Quran dan privat yang lain-lain. Demikian kajian singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan kalau ada. Kalau tidak ada berarti koko pulang. Oke, monggo. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya, semoga bermanfaat bagi kita sehari-hari. Untuk bapak-bapak, para dokter, ibu-ibu, kiranya ada pertanyaan atau yang ingin share kepada Ustaz bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uut. Saya Uut. Ya. Saya boleh tanya di luar konteks tapi tadi Boleh. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mohon maaf, ini pertanyaan orang bodoh nih kan, tertawakan. Jadi gini tadi yang saya tanyakan untuk sholat istilah sholat tarawih dengan tiang Ramadan atau tiang Ramadan masuk tiang lahir juga tadi ya. Itu yang pertama saya tanyakan lebih sunnah yang mana antara yang Ramadan dengan tarawih. Kemudian yang kedua, bolehnya ada 3 ya Pak pertanyaan. Jadi kan 1 atau 2, 1, 3 kan? Satu-satu aja ya. Saya jawab nanti. Ya. Gini, tarawih itu juga bagian dari qiyam Ramadan. Jadi semua sholat sunnah untuk menghidupkan malam Ramadan itu disebut qiyam Ramadan, termasuk sholat tarawih. Semuanya disebut qiyam Ramadan, cuma tarawih, istilah tarawih di kitab-kitab fikih itu tidak dikenal kecuali untuk menyebut istilah sholat menghidupkan malam Ramadan dengan jumlah 20 rakaat. Semuanya sunnah. Yang 8 rakaat sunnah, yang 20 rakaat sunnah, yang 36 rakaat seperti yang dilakukan oleh para penduduk Madinah di masa Imam Malik bin Anas dulu juga sunnah. Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih suka jumlah rakaat yang sedikit dengan bacaan yang panjang daripada jumlah rakaat yang banyak dengan bacaan yang pendek. Itu kalau Imam Syafi'i. Ya, semuanya sunnah. Monggo, yang kedua.
Terima kasih Kak. Kemudian yang kedua, kalau biasanya melakukan sholat tarawih 20 rakaat, pada suatu saat diajak tarawih bersama dan tarawih 8 rakaat. Atau qiyam Ramadan ya? Dia pengennya nambah. Nambah itu ke Ibu. Iya, ibunya itu gimana Kak? Atau nggak usah cukup atau nanti di rumah sholat? Di rumah sama istri. Di rumah sama istri dan anak. Boleh. 12 rakaat lagi atau gimana? Iya, ditambah lagi nggak apa-apa. Ditambah lagi sampai nggak ada batasan jumlah rakaatnya. Iya, nah kalau tarawih atau qiyam Ramadan itu kena ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Sebanyak-banyaknya 100 rakaat juga boleh qiyam Ramadan. Jadi kalau di sini sudah 8 rakaat, sudah witir ya, nanti di rumah misalkan dilanjutkan lagi boleh. Sunnahnya Bapak Ibu, sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu dilakukan secara berjamaah, tapi juga sah dan boleh serta mendapatkan pahala kalau dilakukan sendiri-sendiri. Dan pertanyaan yang ketiga Kak, kalau kita melakukan sholat qiyam Ramadan tapi 4 juga boleh nggak? Boleh, karena itu ada riwayat hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Boleh. 4-4-3 ya, Barcelona. 4-4, kemudian diakhiri dengan witir langsung 3. Boleh. Boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sunnahnya itu 2-2. Imam Syafi'i tidak mengambil riwayat yang itu. Imam Syafi'i mengambil riwayat yang lain. Jadi kalau ada teman-teman kita, terutama dari Ormas Muhammadiyah ya, langsung 4 rakaat, 1 salam, itu boleh. Tapi sebagian besar umat Islam di berbagai belahan dunia tidak menggunakan riwayat itu. Karena ada riwayat yang lain, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Panjenengan perhatikan sholat tarawih di masjid, di Al-Masjidil Haram 4 langsung apa 2-2? 2-2. Di Masjid Nabawi 4 langsung atau 2-2? 2-2. Di Al-Azhar Mesir 4 langsung atau 2 rakaat 2 rakaat? 2 rakaat 2 rakaat. Di berbagai wilayah di Indonesia, di masjid-masjid besar, Masjid Agung Al-Akbar Surabaya 2-2. Istiqlal 2-2. Jadi yang 4-3 itu ya minoritas. Walaupun itu ada riwayat hadisnya dan bahkan itu adalah riwayat Imam Al-Bukhari, tetapi ada hadis sahih tetapi kurang diamalkan. Bukan berarti kita tidak sunnah ya, bukan berarti kita meninggalkan sunnah, tapi ada riwayat yang lain yang diberlakukan oleh umat Islam sejak dulu, dan itu juga riwayat yang sahih di mana Rasulullah itu melakukan sholat sunnah di malam hari itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Betul. Jadi nggak apa-apa, jangan diingkari, nggak usah. Wah ini nggak bener nih. Masa 4-4-3 mestinya 4-4-2, 4-4-2-1. Ini formasinya kok 4-4-3 ini. Masa kita di Indonesia itu mengikuti gaya Spanyol, ya? Pertekimnya terlalu gitu ya. Kok nggak yang Catenaccio? Nah itu nggak apa-apa, dokter ya, dokter Uut. Jadi boleh-boleh saja, tapi sebagian besar umat Islam di seluruh dunia mayoritasnya menggunakan riwayat yang 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin dari dokter yang lain, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada lagi yang ditanyakan kepada Ustaz, bisa langsung ditanyakan. Dari ibu-ibu di samping, di ruangan sebelah ada yang ditanyakan. Monggo, saya manut mawon.
Maksudnya waktunya sampai kapan bapak manut mawon? Ya. Dari ibu-ibu, bagaimana, ada pertanyaan Bu? Silakan Bu. Saya mau cerita sedikit ya. Tadi kata dokter Harisma Ustaz 20 menit sampai 30 menit gitu ya. Ini sudah 30 menit. Cuma saya mau cerita 1 menit. Di Surabaya, 5 menit. Mana tuan rumah? Di Surabaya itu ada satu keluarga, sudah lama ya. Sudah sejak sebelum COVID. Satu keluarga, bapak, ibu dengan 3 anak. Privat, awalnya privat, ilmu agama yang fardu ain, ilmu agama dasar, bab akidah dasar, bab keimanan dasar. Ada kitabnya ya. Salah satu kitab yang terkenal yang menjelaskan tentang ilmu yang fardu ain atau ilmu agama dasar yang lumayan komplit, menjelaskan tentang akidah, fikih dan akhlak. Akidah, fikih dan akhlak. Akidah itu yang berkaitan dengan keyakinan, fikih itu yang berkaitan dengan amaliyah, ubudiyah amaliyah. Kemudian akhlak itu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menjauhkan diri dari dosa dan bagaimana cara kita bertobat kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa. Kitab yang lumayan komplit menjelaskan itu secara dasar adalah kitab dengan judul Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik sudah saya terjemahkan bersama teman-teman. Dan kalau ada orang yang kepingin privat ilmu agama yang fardu ain, saya biasanya pakai kitab ini. Kalau yang awam sekali pakai kitab terjemahan. Di daerah Perak, Surabaya itu ada seorang pengusaha privat kepada saya. Ustaz, tolong kami ingin bantu saya dan keluarga menuntaskan kewajiban belajar ilmu yang fardu ain. Oke, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, satu pertemuan itu 3 jam. Ya rupanya semangat ya, bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Suami, istri, 3 anak. Sampai sekarang anak yang pertama sudah nikah, anak yang kedua sudah nikah, anak yang ketiga sudah nikah. Masih terus ya melanjutkan belajar 1 bulan sekali. Sekarang pesertanya bertambah, bapak, ibu, 3 anak, kemudian beserta 3 menantunya, kemudian besannya diajak semua, kemudian sekarang tetangganya juga diajak. Sekarang sudah jadi majelis taklim di rumahnya. Pesertanya sekitar antara 25 sampai 30 orang. Awalnya hanya 5 orang, sekarang berkembang menjadi 25 sampai 30 orang belajar ilmu yang fardu ain. Kadang-kadang kita belajar ilmu yang fardu kifayah. Jadi Bapak Ibu, ilmu yang fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu, tidak boleh diwakilkan. Ilmu yang fardu kifayah itu ilmu yang kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Termasuk ilmu kedokteran ini fardu kifayah. Jadi panjenengan belajar ilmu kedokteran itu niatkan berkhidmat untuk umat, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat pahala. Nyuntik kalau diniatkan nolong orang sakit, dapat pahala. Masalah dapat honor atau dapat bayaran itu bonus ya, itu bonus. Nggak usah terlalu dipikirkan, diterima saja langsung, nggak usah dipikirkan. Nah, tapi niatnya dalam hati adalah kepingin nolong orang, itu yang paling penting, sehingga di tempat kerja kita, pekerjaan kita juga bisa menjadi ladang pahala. Demikian Bapak Ibu, Amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya dan kepada semua, semoga bermanfaat. Belum saya akhiri dengan salam lagi. Saya akhiri dulu dengan salam ya. Belum. Oh belum, masih ada. Oke, saya salam dulu. Terus, oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mulai awal sampai akhir diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan tuan rumah amal kebaikannya diterima oleh Allah, dan setiap majelis ilmu Pak Riza selalu dihadiri oleh malaikat. Alhamdulillah
tamu panjenengan malam ini bukan hanya yang terlihat tapi juga yang tidak terlihat. Banyak malaikat yang hadir. Kroson apa boten enten malaikat yang hadir? Kroson apa boten? Kroson apa boten? Dijamin oleh Rasulullah selalu dihadiri malaikat majelis ilmu itu. Boten kroson ya? Boten kroson. Masa boten kroson? Dia sami kalau boten kroson. Ya memang kehadiran malaikat itu kebanyakan ya nggak terasa karena lebih lembut, lebih halus, lebih apa ya, lebih lembut daripada angin ya. Udara yang spoi-spoi yang apa itu ya kadang-kadang tidak kita rasakan apalagi malah malaikat. Tapi dipastikan dihadiri oleh malaikat. Demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkaian acara berikutnya, mohon kesediaan untuk Dokter Rizky untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tinggal Ustaz dan selamat datang juga teman-teman para senior dan juga dari presiden. Terima kasih sudah berkenan rawuh di majelis ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi menjadi berkah untuk kita semua. Saya selaku tuan rumah mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ataupun dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Ustaz karena Pak Ustaz ini sudah lama membimbing kami di ASN juga. Semoga Pak Ustaz nanti juga masih tetap berkenan untuk membimbing kami di ASN juga. Kita coba. Sekedar kenang-kenangan dari kami keluarga Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz berkenan menerima dan bisa bermanfaat. Foto dulu kan. Selanjutnya bagi yang masih ingin menikmati malam di sini monggo, karena saya juga kebetulan enggak. Bagi yang lain saya serahkan ke pembaca. untuk sebelum mengakhiri kegiatan, kami juga mohon kesediaan untuk Ustaz memimpin doa bersama. Ustaz dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la baynana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikianlah rangkaian acara Tarawih kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dari kegiatan yang kita laksanakan. Dan sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada tuan rumah Dr. Muhammad Rizky Setianto, spesialis bedah, saya sudah pastikan harus estetik, konsultan Mas atas kesediaan tempat dan waktunya. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, mohon kesediaan kepada profesor, senior, serta para tamu untuk mengabadikan momen kebersamaan ini dengan foto bersama. Juga ibu-ibu juga ikut bergabung nanti untuk foto bersamanya. Saya akhiri.